Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri, NIM A1H2 3013, Prodi Pelatihan Olahraga kelas B. Di sini saya akan mengulangi materi yang telah diberi Pak Bayu dengan materi sistem saraf. Nah, sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari serabut saraf yang mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh termasuk penglihatan, pergerakan, serta pengendalian berbagai organ tubuh. Nah, sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu otak, sumsum tulang belakang, serta neuron atau sel-sel saraf. Mari pahami lebih lanjut tentang anatomi, fungsi, serta penyakit mengenai sistem saraf manusia. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh, diantaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf bekerja dengan menerima informasi atau rangsang dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi, seperti menggerakkan otot, bernapas, merasakan sakit, dan lain-lain sebagainya. Nah, anatomi sistem saraf manusia. Utama sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kita bahas ke sistem saraf pusat dulu. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan mencermahkan informasi atau rangsang dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta ingat atau memori manusia. Otak terdiri dari otak besar atau cemberum, otak kecil atau cerebellum, batang otak, brainstem, dan bagian kecil lainnya dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak. Selain itu, dapat cairan cerebrosipinal yang mengalir mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf somatik, sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat, dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respons. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari. Sistem saraf otonom, sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respons tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi saraf kolonial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Nah, fungsi sistem saraf manusia. Fungsi utama sistem saraf adalah fungsi mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sistem saraf manusia ini berperan sebagai pusat kendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi. Nah, ada beberapa macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia, yaitu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah salah satu gangguan sistem saraf yang terjadi karena sel-sel saraf dalam substansia nigra tidak mampu menghasilkan hormon dopamin yang cukup. Yang dua, penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif atau proses penuaan di otak. Yang tiga, epilepsi. Epilepsi adalah gangguan yang terjadi karena dapat letusan aktivitas listrik di otak yang berlebihan. Nah, yang keempat, tumor otak. Tumor otak adalah kondisi medis yang terjadi karena adanya pertumbuhan jaringan abnormal di otak. Tumor otak dapat disebabkan oleh mutasi genetik dalam otak. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan di pembicaraan, saya mohon maaf. Saya Kekri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.